Baiklah harimau kecil, sekarang pulang dan istirahatlah. Kau akan segera membaik. Wah, hutannya ditebang saat kita bicara. Kita tidak punya rumah lagi. Penyelamat hewan. Ini buruk. Apa yang harus kita lakukan? Aku rasa aku tahu seseorang yang bisa menolong kita. Jangan khawatir. Lalu apa lagi yang kita tunggu? Ayo kita ke sana. Yang mulia, kota kekaisaran berkembang secara pesat, populasinya meningkat drastis. Jadi saya telah memerintahkan ekspansi ke tanah di luar perbatasan kota untuk membangun lebih banyak rumah. Jadi begitu ya. Kita memang perlu menyediakan akomodasi lebih banyak untuk orang-orang, tapi Bolehkah saya bertanya apa yang dipermasalahkan Baginda? memperluas wilayah artinya menebang pohon. Jangan khawatir Yang Mulia. Aku telah melihat situasi dan menyusun jadwal konstruksinya. Kita memiliki kemampuan untuk menebang 100 pohon sehari. Tenang saja Yang Mulia. Yang mulia, jika Anda khawatir menebang 100 pohon sehari terlalu lambat, saya bisa membantunya. Sekarang kita bisa menebang setidaknya 200 pohon dalam sehari. Luar biasa. Aku dengar koki kue wortel tidak memiliki cukup bantuan dalam memotong kayu bakar di Imperial Kitchen. Pisau gila, aku ingin kau membantu koki kue wortel. Memotong kayu bakar? Perdana Menteri, kau bisa pergi sekarang. Bawa asistenlah denganmu. Sesuai perintahmu, Yang Mulia. Yang mulia, apakah ada yang bisa saya bantu? Aku pikir kita mungkin punya masalah dengan memperluas kota kekaisaran. Aku tidak suka dengan ide menebang 100 pohon sehari. Aku ingat menanam pohon ketika masih kecil. Butuh puluhan tahun bagi mereka untuk jadi dewasa. Tidak baik bagiku untuk menebang hutan yang telah membutuhkan ratusan tahun untuk tumbuh. Menurutku itu kejam bagi kita untuk melakukan semua itu. Iya, sebenarnya negara-negara barat sudah mulai melestarikan hutan mereka untuk melindungi lingkungan. Kita harus berhati-hati dalam penebangan pohon berskala besar. Tapi jika ingin mengembangkan, itu tidak bisa dihindari. Sayangnya kau benar. Kenapa kau masih di sini? Cepat pergi bantu koki kue wortel. Yang mulia, tolong beritahu aku jika Anda butuh bantuan dalam menebang pohon. Aku tidak mengerti. Apakah aku salah bicara? Aku tidak mengerti kenapa Yang Mulia meminta pisau pertama untuk memotong kayu bakar untukku. Paman kue wortel. Hah? Paman pisau gila, apa yang kau lakukan di sini? Memotong kayu. Apa yang sedang kau lihat mengintip betina? Tentu saja tidak. Aku sedang mengamati sekelilingku. Ini membantuku mengirim surat lebih cepat. Oh tidak. Paman pisau gila, bagaimana kalau aku membantu memotong kayu, ha? Kalian memotongnya lebih baik dariku. Tuan Putri. Ikutlah denganku. Aku butuh bantuanmu. Baiklah harimau kecil,
Sekarang pulang dan istirahatlah. Kau akan segera membaik. Wah, hutannya ditebang saat kita bicara. Kita tidak punya rumah lagi. Perdana Menteri menebang hutan agar mereka bisa punya lahan untuk bangunan. Hah? Bagaimana bisa? Tolong bantu mereka, Tuan Putri. Hanya Anda yang bisa melakukannya. Sekarang yang paling penting, menemukan tempat sunyi untuk macan kecil beristirahat. Kita dalam bahaya karena kita hewan liar. Ketika orang-orang melihat kita, mereka akan lari ketakutan atau mereka melempar kita ke kebun binatang. Oh, tapi kita juga tidak diperbolehkan untuk memelihara hewan liar. Ayo kita pergi. Dia tidak bisa membantu kita, kan? Tunggu dulu, aku rasa aku punya ide. Hah? Salam Tuan Putri, bolehkah aku bertanya apa yang sedang Anda bawa? Oh, ini kucingku. Itu kucing Anda, tapi terlihat sedikit berbeda dengan yang terakhir kali aku lihat. Kupikir kucingnya berbulu lebat, dan kucing itu tidak selebat yang kuingat. Kita hampir sampai. Apa kau yakin kau tidak butuh bantuan? Sudah, tenang saja. Oh, benarkah? Mungkin karena dia sakit. Itu sebabnya aku harus membawanya ke dokter hewan sekarang. Hei, apa itu tadi? Ku dengar akan ada hari hujan, pasti awan lewat. Apa? Benarkah? Wow, coba lihat dirimu. Aku yakin jamur tidak akan senang kalau dia tahu kau memakai pakaian basah. Kenapa tidak ganti dulu? Aku tidak bisa, aku sedang bertugas saat ini Tuan Putri. Aku bisa menutupi saat kau ganti baju, tidak akan ada yang tahu. Terima kasih atas perhatian Anda Tuan Putri. Dia akan membantu Anda. Jangan khawatir, dia sangat loyal kepada Anda dan ayah Anda. Sampai jumpa Tuan Putri. Tidak perlu buru-buru. Halo Tuan Penjaga, bagaimana kabarmu? Salam Putri, nama saya Gunung. Saya berjaga-jaga untuk melindungi kota. Saya sekokoh gunung. Sekokoh gunung? Benar sekali. Hebat, kenapa kita bertemu dengan penjaga kekaisaran yang setia seperti ini? Akan lebih sulit dari yang kukira. Apa yang kita lakukan? Tunggu di sini ya Kitty, aku ingin bicara dengannya sebentar. Hah? Wow, kau benar-benar tidak bergerak. Itu benar, sekokoh gunung. Baiklah, itu hal yang bagus. Orang-orang bicarakan itu tentangmu. Karena itu aku akan mengetesmu. Apa benar kau tidak tergoyahkan? Tuan Putri, tolong jangan menghalangi penglihatanku. Aku harus melihat sekitarku. Tuan Putri, terima kasih atas bantuan Anda. Aku sudah selesai dan siap bekerja. Tidak perlu, tidak perlu. Aku harus akui Champion, penjagamu fantastis. Dia tidak bergerak sama sekali, seperti lilin. Aku akan tidur lebih nyenyak mengetahui hal ini. Hei, kau dengar itu? Tuan Putri Casey memujimu. Terima kasih banyak Tuan Putri, saya sekokoh gunung. Kau memang benar tentang itu. Selamat datang kembali Tuan Putri, silakan masuk. Kurasa ada yang tertinggal di klinik hewan. Sampai nanti. Apakah ada orang lain yang mendekati gerbang istana saat aku pergi? Tidak Tuan, tidak ada. Aku sekokoh gunung. Baiklah, tidak ada yang terjadi. Hah? Tuan Putri, apa semua baik-baik saja? Semuanya baik-baik saja, Champion. Aku meninggalkan sesuatu. Berhati-hatilah Tuan Putri. Aku ingin tahu apa yang sedang dilakukan Tuan Putri. Putri, tolonglah berhenti.
tolong titip pesan untuk Jamur. Beritahu dia bahwa makanan penutup yang dia buat untukku benar-benar nikmat. Tentu saja tidak masalah. Aku akan memberitahunya sekarang juga. Wow, dia tidak bercanda saat dia bilang dia akan segera memberitahunya. Putri, sudah saatnya membersihkan kamar Anda. Buka pintunya. Tidak usah, jangan hari ini. Aku sedang belajar. Sepertinya aku mendengar sesuatu. Ya sudah, aku pergi saja. Dia percaya pada aku. Aku tidak ingin tahu akhir dari semua ini. Casey menyimpan ular, singa, dan harimau. Itu akan sangat berbahaya. Tidak ada singa, hanya harimau dan si kecil itu. Casey, dia cukup punya kucing yang menyebalkan. Sekarang kau punya semua hewan liar di sini, di kamarmu. Sejak kapan aku menyebalkan? Kau akan kena masalah besar jika ketahuan. Kembalikan mereka ke tempatnya. Kasihan Tuan Panda, aku akan merindukannya. Ini sangat tidak nyaman. Tapi hutan tempat mereka tinggal sudah ditebang. Dan itu semua kesalahan kita juga. Kalau aku tidak menolong mereka, mungkin mereka akan dikirim ke kebun binatang. Atau bahkan lebih buruk lagi, mereka akan dimasukkan dan dijadikan spesimen. Dan kalau itu terjadi, kau akan menjadi seorang pembunuh. Apa? Tapi mereka cuma binatang, mereka bukan manusia. Bagaimana bisa aku jadi pembunuh? Baiklah, apa yang kau ingin kami lakukan, Casey? Seri, aku tahu kau akan melakukan hal yang benar. Aku hanya ingin kau merahasiakan ini. Kalau ada kesempatan, aku akan meminta bantuan ayah. Ya, mungkin seharusnya kau tidak memberitahu kami. Hah? Oh iya ya. Tapi kalian kan sudah tahu, jadi tidak apa-apa. Aku percaya kalian. Baiklah, mereka pasti lapar. Kita harus membawa mereka ke dapur untuk mendapatkan makanan. Cepatlah kue wortel. Ayahku membelikan buku Western Culinary Arts baru. Lihatlah. Kenapa buru-buru? Aku punya banyak pekerjaan. Aku selalu bisa meminjamnya dari ayahmu. Dia masih akan memilikinya, kan? Ayah akan meminjamkannya kepada orang lain besok. Jangan lewatkan kesempatan. Oh, baiklah. Nah, silakan teman-teman, makan semua yang kalian mau. Santai saja, tidak perlu buru-buru. Oke Casey, kue wortel tidak akan kembali untuk sementara waktu. Beritahu mereka bahwa mereka bisa santai dan tidak terburu. Oke, tapi mereka terlihat cukup santai bagiku. Baiklah, aku akan menguasai di luar. Tapi hati-hati, jangan mengacaukan dapur atau kue wortel akan curiga. Fallen Me, kami sudah selesai. Semua beres, ayo pergi. Hei, di mana gajahnya? Gajah itu haus, jadi Seri dan Maxo membawanya untuk minum. Mereka tidak mengacaukan dapurnya, iya kan Casey? Kurasa tidak. Maaf pisau gila, Casey tidak bersama kami, tapi dia akan datang sebentar lagi. Tidak ada yang saya sembunyikan. Tapi bahkan jika Putri Casey bersamamu, saya hanya akan berterima kasih padanya karena telah membantu saya. Oh iya, aku dengar Casey membantumu memotong kayu bakar. Benarkah itu? Aku harus pergi. Ya. Aku rasa aku mendengar orang datang. Bisakah aku minum lebih cepat? Ya. Ayo cepat.
Apa yang terjadi? Kemana airnya pergi? Gajahnya hanya minum air. Apa dia butuh makanan? Aku tidak tahu. Ayo tanya Casey. Casey, ini tidak akan bekerja. Mereka tidak bisa bersembunyi di kamarmu sepanjang waktu. Putri, maafkan aku, tapi aku pikir tempat ini tidak cocok untuk kami. Maksudnya kalian akan pergi? Tuan Putri, ada binatang buas di istana. Dapur kekaisaran berantakan. Abalon milik Putri Gemuk hilang. Kami juga menemukan kulit ular boa dan bulu warna hitam dan putih. Tapi yang paling menyeramkan adalah bekas cakaran dan buah hilang dari taman kekaisaran. Hah? Hah? Keadaan darurat! Keadaan darurat! Aku rasa aku tidak bisa melihat ini. Baiklah, aku akan memperingatkanmu. Jangan mengira kau bisa membodohiku atau pengawal kerajaan dengan trikmu. Dengar, kau bilang tidak ada trik. Berapa kali aku harus mengatakan ini padamu? Casey, aku tidak percaya kau membuat kesalahan besar. Maaf ayah, tapi aku hanya ingin membantu hewan-hewan malang itu. Mereka tidak punya rumah. Kau tahu aturannya, tidak ada binatang liar yang diizinkan masuk ke dalam istana. Ayah, aku minta maaf. Aku benar-benar minta maaf. Baiklah, Casey, berhenti. Sudah cukup. Perdana Menteri, beritahu pengawal kerajaan untuk segera mengusir semua binatang keluar dari istana. Tapi ayah, aku mohon. Casey, ayah tahu kau dan hewan adalah teman baik, tapi mereka adalah binatang buas. Bisa sangat berbahaya. Kau tidak bisa menjadikan mereka hewan peliharaan. Mereka harus kembali ke alam dan hidup di hutan. Tapi ayah, mereka tidak bisa lagi hidup di Casey, hutan. sudahlah. Berhenti berdebat tentang ini. Yang mulia, yang mulia. Jenderal Badai, kaulah yang ingin aku lihat saat ini. Aku ingin kau mengirim hewan-hewan itu kembali ke hutan segera. Yang mulia, maaf. Tapi saya khawatir itu tidak mungkin. Hah? Putri, hewan-hewan kehilangan rumah mereka karena kita telah menebang begitu banyak pohon dan ada badai pasir datang, jadi mereka ke sini untuk perlindungan. Jangan khawatir yang mulia. Saya akan melindungi Anda. Apa sebenarnya yang sedang terjadi? Kenapa bisa ada badai pasir di jam seperti ini? Aku tidak mengerti apa yang terjadi. Pertama binatang buas mengelilingi istana dan sekarang tiba-tiba ada badai pasir. Apakah aku telah memerintah dengan buruk? Atau apakah surga telah memutuskan untuk menghukumku? Perdana Menteri? Paduka. Yang mulia, saya mungkin mampu menjawab pertanyaan itu. Tolong jelaskan Tuan Walsh. Kekaisaran membutuhkan tanah baru karena pembangunan. Jadi kita teralih ke hutan. Hewan liar kehilangan rumah mereka sehingga mereka datang kemari. Ini bukan masalah langit yang menghukum Anda. Baiklah, Tuan Walt. Jadi bagaimana Anda menjelaskan badai pasir yang tiba-tiba itu? Ya, itu sangat sederhana. Selalu ada badai pasir. Tapi ketika Perdana Menteri memerintahkan untuk menebang hutan, tidak ada apapun yang menghalangi mereka untuk menembus istana. Perdana Menteri? Maafkan saya yang mulia. Maaf. Aku tidak mengatakan bahwa aku akan menghukummu, tapi aku memerintahkanmu untuk segera menghentikan penebangan pohon di hutan. Dan aku ingin kau menanamnya kembali untuk memblokir badai. Ya yang mulia, terima kasih. Sungguh menakutkan. Aku senang kalian bisa kembali ke hutan sekarang. Tidak, tolong. Aku tidak ingin kau pergi, beruang panda. Jaga diri kalian. Jangan kembali lagi ke sini dalam waktu dekat. Aku senang kakimu sudah sembuh, harimau kecil. Kau sudah pulih. Terima kasih banyak telah membantuku, Putri. Kau janji akan mengunjungi kami? Tidak, jangan mengunjungi kami. Selamat tinggal. Selamat tinggal. Jaga dirimu. Yang
Mulia, jika kita tidak dapat menebangi hutan untuk mengakomodasi rencana ekspansi kita, di mana semua orang kita akan tinggal? Yang Mulia, jika kita merobohkan gedung-gedung tua yang lebih pendek di kota kekaisaran dan menggantinya dengan yang lebih tinggi, kita dapat mengakomodasi lebih banyak orang tanpa menebangi hutan. Kita akan memanfaatkan lahan yang ada dengan lebih baik. Ide bagus, Tuan Waltz. Anda dapat melanjutkannya dan menerapkannya. Yang Mulia, karena ini adalah proyek besar, apakah Anda ingin saya membantu Tuan Waltz mengaturnya? Tidak perlu. Kau akan sibuk menanam kembali semua pohon-pohon itu. Sebenarnya aku berharap kau akan sibuk selama 50 tahun ke depan. Anda serius, Yang Mulia?